Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Razikin, NIM 211101010004. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai menghindari ghibah dan melaksanakan tabayyun, yakni bab 8, materi PAI SMP kelas 7 semester 2. Video pembelajaran kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS matkul produksi media pembelajaran. Saya tidak sendirian, yakni dengan kelompok 8. Kelompok 8 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Lina Aprilia dengan NIM 212101000032. Yang kedua ada Mbak Eliana Dwi, NIM 212101010030. Yang ketiga ada Mbak Lailatul Aziza dengan NIM 211101010035. Yang keempat ada Mas Imron Slamet dengan NIM 2121010049. Yang kelima ada saya sendiri, yakni Muhammad Khairul Razikin, NIM 211101001004. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari beberapa materi pokok, yakni materi yang pertama mengenai pengertian ghibah, yang kedua dalil tentang larangan ghibah, yang ketiga dengan penyebab terjadinya ghibah, yang keempat ada cara menghindari ghibah, yang kelima ada pengertian dan manfaat tabayyun. Poin yang pertama mengenai pengertian ghibah. Apa sih ghibah itu? Ghibah berarti menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah ini terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak akan menyukainya. Yang kedua mengenai dalil larangan ghibah. Dalil ini terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma ahihi maytan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Pada dalil di atas menjelaskan mengenai larangan dari ghibah tersebut. Selanjutnya mengenai penyebab terjadinya ghibah. Terjadinya ghibah ini penyebab yang pertama yakni membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Penyebab yang kedua yakni sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Penyebab yang ketiga yakni sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Dan yang terakhir atau yang keenam yakni
bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Selanjutnya ada cara untuk menghindari ghibah. Biar tidak terjadi ghibah, berikut adalah tips-tips untuk menghindari ghibah. Yang pertama yakni berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dengan berkumpul dengan orang-orang saleh ini, kita akan terhindar dari yang namanya ghibah. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, berpikir positif. Yang keenam, yakni memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa supaya terhindar dari perbuatan yang buruk. Materi selanjutnya yakni mengenai pengertian tabayun. Apa sih tabayun itu? Secara bahasa, tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Di sisi lain, secara istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Selanjutnya mengenai manfaat tabayun. Apa saja manfaat dari tabayun? Manfaat yang pertama yakni bisa berhati-hati dalam menerima berita. Manfaat yang kedua, bisa menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar seseorang. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Manfaat yang keempat yakni berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang kelima, manfaatnya yakni persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Sebelum kita akhiri, di sini ada sebuah nasihat yang disampaikan, yakni menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Kebaikan dan keburukan akan kembali pada orang yang membicarakannya. Selanjutnya, lakukan introspeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Setiap orang lebih baik melakukan introspeksi dahulu sebelum membicarakan dengan orang lain. Introspeksi diri menyebabkan rasa malu untuk membicarakan keburukan orang lain. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa supaya terhindar dari keburukan. Sekian dari saya dan saya akhiri pembelajaran pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.